ini berani pasang badan, ya berani melawan hakim, tidak seperti ada pengecut. Ya saya melawan hakim, kalau hakim tidak jujur dan tidak benar. Sana berani tidak. Terserah. Gitu loh. Mas Roy, iya. Dengarin dulu dong kita ngomong, biar enak ini. Iya, udah nyebut nama sih. Loh saya kan menyebut sekarang. Iya. Kalau Mas Roy ingin menguji ini di pengadilan, ada 1000 pertanyaan. Kalau saya Mas Roy, sudah secepatnya supaya proses ini ada di Kejaksaan P21 dan sidang di pengadilan. Karena itulah forum untuk menguji ijazah Pak Jokowi. Anda ngerti hukum nggak? 2.1. Anda ngerti hukum nggak? Ya saya ngerti hukum lah. Udah, sidang yang mau disiapkan untuk kami itu judulnya sidang pencemaran nama baik atau sidang ijazah? Iya. Kan yang dicemarkan apanya sekarang? Lelah ya. Baik kan? Itu ada masa untuk menguji ijazah tidak? Lah, ini kan mau cheating. Gini mau cheating itu menggeser gawang. Inilah sulitnya, makanya saya berharap. Bukan sulitnya, kita ngerti. Saya berharap Bang Refli Harun bisa menasihati beliau ini supaya dia mendengarkan orang. Karena kita bicara hukum gitu loh. Nanti saya beri kesempatan. Karena ada hal yang menurut saya harus didalami. Karena punya konsekuensi serius nih. Mau menggeser gawang maksudnya gimana? Iya, jadi sidang yang ini masyarakat Indonesia harus tahu. Yang dikejar Jokowi itu adalah sidang untuk membuktikan fitnah dan pencemaran nama baik. Bukan ijazah. Bukan ijazah. Jadi Anda yakin bahwa ijazah nggak akan mungkin ditunjukkan? Enggak, dan waktunya berapa menit untuk kemudian misalnya hakim misalnya menanyakan ijazahnya mana. Dan berkali-kali Jokowi kan bilang akan saya bawa ijazahnya nanti. Ya, bukankah Pak Jokowi ijazahnya di mana? Ijazahnya di Polda Metro. Saya kira di sinilah nanti perlunya Bang Refli memberitahu. Nah, Mas Roy. Yang kalian persoalkan kan ijazah Pak Jokowi. Lah sudah itu buktikan aja. Automatically ketika di persidangan dan itu sudah dijelaskan oleh Firmanto juga melalui tim hukumnya Pak Jokowi. Lah kan bahwa Pak Jokowi sebagai korban akan diperiksa oleh hakim dan akan menjelaskan. Soal ijazah? Iya dong. Tapi penjaraannya di sana. Saya juga begitu. Yang saya persoalkan terhadap kasus seseorang pengacara, saya nggak usah sebut nama. Saya sebut bahwa dia ada melecehkan. Ya udah sekarang datang aja ke Solo. Nah dibuktikan ada tidak pelecehan itu. Ya itu pokoknya. Sekarang yang menguji ijazah itu kalau Solo. Saya mengatakan Mas Roy. Kenapa nggak berani datang ke Solo? Roy. Tanyakan ke Jokowi. Kenapa nggak berani datang ke Solo? Tidak ada perintah hakim memanggil dia. Ada gimana sih? Ijazahnya dihadirkan. Ya, tunggu dulu Mas Roy. Ada gimana? Kalau hakim ini memerintahkan hukum, kepada. Hukum, ya kayak gini gimana sih? Ini gimana sih? Katanya ahli hukum. Sebaiknya yang jawab ini Bang Refli. Iya makanya katanya ahli hukum. Ini udah ngawur saya lihat. Ahli hukum yang sedang pegang syarat sah untuk jadi ahli hukum nggak? Jadi gini ya. Basnya ada nggak basnya? Saya Mas. Berita acara sumpahnya ada nggak? Berita acara sumpahnya ada nggak? Inilah orang yang kalau kalah berdebat menyerang pribadi orang lain. Jadi Mas Roy. Udahlah, Anda nggak punya legal standing. Ngomong Mas Roy. Anda nggak punya legal standing untuk ngomong hukum. Mas Roy. Legal standingnya masih nggak? Legal standing hukumnya masih punya dong saya. Basnya mana basnya? Apa urusannya? Loh, ini nggak ada. Emang kita sidang di pengadilan ya? Halo Mas. Ini kan Mas, saya mau tanya. Ini sidang pengadilan? Bukan, tapi kan orang jadi saya nggak mau. Yang sedang dicabut berita acara sumpahnya ngapain saya ngomong? tidak mau menjawab orang yang tidak paham hukum. Oh, itu karena kita paham hukum, kita tahu Anda nggak punya legal standing. Saya harus sebutkan, saya harus fair juga. Bas itu dibutuhkan ketika beracara di pengadilan. Rakyat bersuara bukan. Tidak ada masalah. Pendampingan kepolisian. Orang yang katanya ahli hukum, basnya dicabut, itu cacat nggak? Bos, cacat dong. Dengar ya. Cacat bos. Saya ini berani pasang badan, berani melawan hakim. Tidak seperti ada pengecut. Saya melawan hakim. Kalau hakim tidak jujur dan tidak benar. Sana berani tidak. Terserah. Yang kedua, saya mau kasih tahu, saya ini baru pulang dari kampung. Ada dugaan pembakaran. Bas dulu dicabut tuh, cerita dulu. Dan kemudian berita acara sumpahnya dicabut, cerita dulu. Jadi saya nggak mau dengar ini. Saya nggak mau dengar berita acara sumpahnya dicabut. Ketakutan masuk penjara. Nanti. Ternyata Anda pengecut dan Anda penakut. Saya mau jawab itu. Baru yang terakhir, Bang Refli. Aduh, saya berpikir begini. Memang kalian sedang menguji di MK pasal-pasal dimaksud. Pasal 433, pasal 434 dan lain-lain. Tapi setahu saya ya, mungkin nanti bisa ditambahkan Adinda Rifai. Setahu saya kalaupun ada putusan itu, karena dia final and binding, tapi dia tidak retroaktif Bang. Tidak berlaku surut. Jadi apapun yang sudah diproses oleh polisi hari ini, dan kejaksaan sampai dengan putusan, tidak akan berpengaruh ke depannya bagi sidang peradilan. Itu yang saya tahu.
Nggak, sebenarnya gini, kalau seandainya, saya tanya, kalau MK memutuskan apapun, nggak akan berpengaruh dalam tidak akan berpengaruh karena dia berlaku pada saat diputus. Itu setahu dia. Loh, makanya orang nggak ngerti hukum jadi begini. Kalau orang misalnya tadi kan 53 pun ngawur Anda ini, nggak ada sertifikasi. Ini orang nggak Itu ngerti yang ya saya kayak tahu, gini. makanya Ini saya orang lebih nggak ngerti enak kayak gini. berdialog dengan Bang Refli. Daripada yang udah Jadi dicabut kalau basnya. setahu saya, Pengacara kok dicabut ya, basnya itu udah. Loh, karena saya nggak melawan ada. hakim, gimana Nah, sih ya Anda? udah Kita dicabut, udah. Saya mau melihat Roy itu berani nggak dengan Pak Jokowi di pengadilan berhadapan head to head? Gimana sih Anda? Kok kalian yang jawab? Dialah yang jawab. Udah dicabut. Badan ya, sudah Bang. makin kurus saya lihat, makin kurus, makin stres, kasihan saya. Mudah-mudahan Anda kuat-kuat aja. Yang setahu saya Bang Refli, Apa loh ini? kalau dia Katanya sudah diputus oleh, tidak mau ad hominem. Aduh, mulutmu harimaumu, Bang. ya Iya, kan tuh Anda mulutnya bilang kayak tadi gitu saya itu udah. apa urusannya berita Oke, acara oke, sudah? Lah ya Balik, udah balik. ada dong. Saya mau nanya ke Bang Urusannya Rasman, ada, saya mau nanya ke urusannya Bang Rasman. jelas. Aduh. Bang, tadi kalau dikatakan Kan surat kenapa izinnya MK nggak itu? ada. Ya. Bentar Mas Roy. Kalau seandainya nanti kan ini lebih proses berjalan. Selasa pekan depan itu akan ada sidang perdana. Ya. Kita nggak bicara soal konsekuensi ketika Ya. nanti MK memutuskan apapun. Tapi saya ingin tanya. Ya. Bahwa kenapa diajukan ke MK? Karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh APH. Oleh karena itu, APH itu aparat penegak hukum. Ya. Sehingga dilakukan uji materi di MK atas pasal-pasal yang seluruhnya menimpa Mas Roy dan kawan-kawan. Ya. Pendapat Anda? Iya, jawabannya saya katakan tidak retroaktif, tidak berlaku surut. Apapun putusannya? Ya, contoh putusan MK terhadap 17 lembaga di luar institusi Polri tidak ditarik karena tidak berlaku surut, berlaku ke depan. Ini soal penempatan posisi Polri di Salah satu kementerian. contoh. Itu nggak berlaku Tidak. surut. Tidak. Nah karena itu maka apa yang dilakukan oleh Bang Refli kita appreciate untuk ke depan. Tapi untuk Mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu tetap mengacu pada KUHP lama, KUHAP lama, KUHP baru, dan KUHAP baru. Oke. Itu yang saya pahami. Mungkin kalau ada pendapat lain silakan Bang Refli memberi pendapat. Paham lah. Ya ini bukan pendapat lain ya, tetapi Adinda salah mengartikan retroaktif. Jadi gini, ada dua hal ya yang harus kita pahami. Retroaktif itu kalau misalnya Mas Roy ini sudah divonis misalnya ya. Nah putusan yang memvonisnya itu tidak bisa dibatalkan pada tingkat yang sama. Misalnya pengadilan negeri memvonis, oh batal pengadilan negeri, ya tetap harus ke pengadilan tinggi. Tetapi nanti di pengadilan tinggi putusan MK dibawa. Jadi tidak retroaktif. Jadi hakim di pengadilan tinggi sudah mempertimbangkan adanya putusan MK sebagai sebuah kondisi hukum yang baru. Walaupun sudah inkrah misalnya Ya, katakanlah kan sudah MA, belum inkrah. masih ada PK nggak misalnya nih. Itu masih ada pendapat- PK. Itu pendapat abang saya. Bukan, Kalau bukan pendapat saya Bukan, mengatakan tidak. Bukan. Itu Tapi bukan masuk akal, pendapat. Bang. Kan- Itu pengertian retroaktif itu adalah ya. nggak membatalkan proses yang lama. Iya. Tapi bisa mempengaruhi proses yang baru. Due Jadi- process of law yang sedang berlangsung tidak akan berpengaruh dengan putusan MK. Iya, jadi Saya gini juga tanya kok sama ya, ahli-ahli Adinda, hukum. sini ya. Kita harus pahami bahwa kan ada tingkat-tingkat due prosesnya. Ketika kemudian katakanlah misalnya ada putusan pengadilan negeri, itu belum ada putusan MK. Nah, kemudian diputuskanlah ya, berdasarkan paradigma lama. Tetapi setelah putusan itu ada putusan Mahkamah Konstitusi. Maka kemudian kita mengajukan banding. Nah banding itu kita sertakan argumentasi dari Mahkamah Konstitusi sebagai legal new order. Sebagai tata hukum yang baru. Karena kalau tidak hakim melanggar undang-undang. Karena dia menggunakan undang-undang atau pasal yang sudah diinvalidasi oleh Mahkamah Konstitusi atau sudah dikasih tafsir yang baru. Itu satu. Oke, Bang Refli, sebentar. Yang kedua, sebentar ini penting. Yang kedua, yang namanya Mahkamah Konstitusi itu pada dasarnya memang putusannya itu retrospektif, bukan retroaktif ya. Ya sorry, prospektif, bukan retrospektif atau retroaktif. Tetapi bukan berarti tidak ada preseden putusannya itu retroaktif. Karena pengajunya siapa? Refli Harun juga. Jadi pada waktu penghitungan pemilu tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 ribut orang kan. Nah pada waktu itu kita mengajukan judicial review terhadap pasal itu yang ditafsirkan salah oleh KPU pada tahun 2009. Waktu itu Pak Jimli bilang, walaupun dikabulkan tetapi tidak akan mempengaruhi penghitungan kursi yang sudah selesai. Kan gitu.